Ada dua hal yang melatar belakangi mengapa saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting sekali pada malam hari ini kepada saudara. Dan ketika saya berdoa, saya mencari Tuhan, ini yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Hal yang pertama adalah peristiwa minggu yang lalu, saya diundang oleh gereja baptis yang di Citarum. Saya ceritakan pada waktu peristiwa hari kedua pada kebaktian minggu yang lalu. Tapi sebenarnya pada malam pertama pun roh Tuhan bekerja juga dengan indah sekali. Lalu kemudian begitu acara selesai, salah seorang saudara yang ikut bersama-sama melayani dengan kami, dan dia datang dan dia berkata, "Pak, doakan saya." Dan saya doakan karena tidak ada permintaan khusus sebenarnya. Dan ketika saya menumpangi tangan, saya doakan, dan tiba-tiba keluar suatu firman Tuhan, nubuatan. Dan nubuatan itu pesan Tuhan yang kemudian selama seminggu ini jadi renungan buat hidup saya. Karena Tuhan berkata, engkau ini seorang pemimpin dan bayarlah harga seorang pemimpin. Saya merenungkan akan kalimat itu, saya tidak terlalu mengerti sebetulnya apa maksudnya secara tepat, karena itu memang keluar spontan dari hati saya. Dan kalimatnya berkata, bayarlah harga seorang pemimpin. Tapi selama seminggu ini saya merenungkan, saya akhirnya menyadari bahwa setiap orang Kristen yang mau berkembang maksimal sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidupnya, orang itu harus bayar akan harganya. Sebenarnya dalam Tuhan kita harus menyadari tidak ada barang gratis. Ada orang berkata, oh ya, keselamatan cuma-cuma. Dari pihak kita memang kita tidak membayar keselamatan kita. Tapi itu pun sebenarnya bukan barang gratis. Yesus yang bayar buat kita 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan berkata dalam minggu lalu, dia berkata jelas ketika saya mendoakan salah seorang saudara kita, dia berkata, engkau ini seorang pemimpin dan bayarlah harga seorang pemimpin. Dengan kata lain, orang seringkali berkata ada harga, ada rupa, saudara ya. Kalau kita dipanggil menjadi pemimpin atau dengan panggilan apapun dalam kehidupan kita, ada harga yang harus dibayar. Tapi pengalaman kedua adalah apa yang semua kita atau sebagian dari kita tepatnya sudah lewati bersama dalam pelayanan Anda kalian di desa. Tadi pagi kita buat akan semacam evaluasi singkat tentang apa yang terjadi baik di Sumowono maupun di Gunung Kidul. Khusus yang di Semarang, yang di Petelan kita belum sempat evaluasi tadi karena kelupaan, tapi sebetulnya kita sudah mengevaluasi dua yang menghabiskan energi cukup banyak, yaitu di Sumowono dan di Gunung Kidul. Saya sendiri hadir yang di Gunung Kidul pada hari yang terakhir tanggal 17, dan kami mengadakan akan KKR pada malam hari. Saya belajar banyak, Roh Kudus kerja dengan baik sekali, dengan indah sekali. Nanti pada kesempatan lain saya ceritakan apa yang kami alami. Yang menarik adalah begini saudara. Begitu kami pulang dari Wonosari Gunung Kidul, kira-kira kami pulang tinggalkan tempat itu sekitar 8:30 malam Pak Yos ya. Dan dengan ajaib hanya 3 jam, Gunung Kidul Semarang cuma 3 jam naik mobil. Dan setahu saya juga Budiono tidak ngebut, tapi jalan juga cukup sepi dan jadi kami lancar sekali. 3 jam kira-kira 11:30 saya sudah tiba di rumah. Nah, waktu mobil itu mulai turun yang kami tumpangi, dan itu baru saja keluar dari kota kecil namanya Wonosari itu, Roh Kudus berkata kepada saya jelas sekali, dan dia berkata begini, aku senang dengan apa yang kamu lakukan. Itu merupakan, saya tahu itu merupakan kebaktian terakhir mungkin dari rangkaian yang kita layani, dan Tuhan berkata jelas, aku senang dengan apa yang kamu lakukan. Waduh, itu membahagiakan hati saya saudara. Semua energi, semua dana, semua waktu yang kita persembahkan semuanya. Beberapa teman mengalami sedikit masalah soal makanan, soal transport, tapi semua bisa diatasi dengan baik. Dan yang paling penting itu bukan apa yang kita nilai, tapi apa yang Tuhan lihat dan Tuhan nilai. Nah, waktu dia berkata aku senang dengan apa yang kamu lakukan, saya tahu bahwa semua yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saya mencoba cari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yang di Gunung Kidul paling tidak sedikit banyak saya sudah bisa mengerti
Beberapa gembala sidang datang mengucapkan terima kasih, sangat diberkati dengan apa yang kita kerjakan. Saya dengar beberapa teman yang tidak pernah kita pikir akan berkhotbah menyampaikan firman, dan tadi pagi kita buat evaluasi singkat, dan dari Bandungan juga memberikan laporannya. Roh Tuhan bekerja. Hadiono mendadak jadi seorang penginjil terkenal, harusnya cuma sekali khotbah dan tiba-tiba diminta 2 kali. Kita bersyukur dengan semua itu, dan Roh Tuhan bekerja dengan baik sekali. Dan rupanya oleh karena kita semua melakukan tugas kita dengan begitu baik, Roh Tuhan berkata, aku senang dengan apa yang kamu lakukan. Nah, akhirnya itu membuat kesimpulan dalam hati saya, betapa pentingnya sebenarnya kalau kita bisa bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, dan yang terutama alangkah luar biasanya kalau di tengah-tengah kita pemuritan yang sudah berjalan ini bisa menghasilkan para pemimpin dan orang-orang yang tahu bagaimana mengerjakan tugasnya di hadapan Tuhan. Amen, saudaraku. Nah, 2 pengalaman ini membuat saya yakin betapa pentingnya sebenarnya di tengah-tengah kita ini kita bergerak bersama-sama dan tahu tugasnya apa yang harus dilakukan. Kita memiliki ketajaman untuk bisa melakukan akan tugas yang Allah berikan kepada kita. Kamis yang lalu kalau tidak salah saya sampaikan kepada saudara, pengkhotbah mengatakan bahwa kalau mata kapak itu tumpul, dibutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menebang sebuah pohon. Tapi kalau mata kapak itu tajam, tidak dibutuhkan terlalu banyak tenaga untuk kita bisa menumbangkan sebuah pohon, sekalipun itu pohon yang besar. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya berdoa supaya apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya ini bisa mempertajam skill saudara, mempertajam akan manusia roh saudara, mempertajam akan hidup saudara. Sebab kita mau membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Amen, saudara sekalian. Nah, saya hanya mau ingatkan satu hal, bahwa setiap kali kebaktian minggu kita akan berikan kesempatan untuk orang memberikan keputusan menerima Yesus. Ingat apa yang Konghi katakan sekian waktu yang lalu, kecuali saudara menyediakan akan bejana yang kosong datang kepada Tuhan, minyak itu tetap akan terus-menerus mengalir. Anda harus sediakan jiwa baru supaya Tuhan terus bisa bekerja di tengah-tengah kita. Jadi saya mau katakan, jangan berhenti dengan apa yang ada. Khotbah seperti apapun, topik apapun, saya percaya akan mampu membawa orang datang bertobat kepada Tuhan Yesus. Setiap MK jangan lupa ini, dengan harga apapun kita akan lakukan untuk bawa jiwa datang kepada Tuhan, karena ini waktu panen yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, sekarang mari kita lihat firman Tuhan pada malam hari ini. Sekarang buka Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari kita akan baca sama-sama perkataan yang Tuhan ucapkan. 2, 3. Mari ikutlah aku, dan kamu akan apa? Kujadikan penjala manusia. I will make you. Yang namanya penjala, saudara, yang namanya penjala, ternyata ini tidak sesuatu yang otomatis bisa. Tuhan berkata, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. I will, aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Jadi ada proses Allah itu membuat sesuatu dalam kehidupan kita sebenarnya. Dan ini yang kita harus perhatikan, saudara sekalian. Kalau dia berkata, nah saya merenungkan, Tuhan mengapa harus engkau buat? Karena faktanya saya melihat banyak orang seperti Paulus misalnya, begitu dia bertobat, beberapa hari setelah itu dia langsung memberitakan Injil. Kan tidak perlu dibuat, engkau kan bisa dalam sekejap membuat seorang jadi pemenang jiwa. Tapi Roh Kudus berkata, itu betul. Secara individu,
orang bisa langsung jadi pemenang jiwa. Tapi Tuhan sebenarnya tidak membuat kita menjadi pemancing jiwa, tapi apa? Penjala jiwa. Jadi yang dia mau ciptakan sebetulnya bukan pancingan, tapi apa saudara? Jala. Nah, kata ini Anda harus perhatikan. Lalu kemudian saya renungkan, Tuhan, apa artinya Engkau buat kami jadi jala? Artinya ya jala, saudara. Tahu jala ya, saudara? Jala itu bahasa Inggrisnya apa? Net. Dari kata net ini lahir kata network, networking, jaringan, yang hari ini sangat terkenal sekali. Katanya Kong Hee, hamba Tuhan kalau sudah mentok di lokal gak bisa gerak apa-apa, lalu networking dia, kerja sama orang lain. Itu tanda sudah mentok, sudah frustrasi, gak bisa berkembang lagi. Networking. Betul katanya Kong Hee loh, bukan kata saya. Jadi kalau orang suka networking, sudah indikasinya sudah mentok, dia sudah gak bisa apa-apa lagi, gak bisa tumbuh lagi. Networking, kerjasama, buat jaringan. Oke. Tapi ya mungkin betul, mungkin tidak, saudara, saya gak tahu. Katanya Kong Hee sih. Jadi artinya Tuhan berkata, I will make you, aku akan membuat engkau, menjadikan engkau penjala manusia. Nah, proses make-nya ini loh, saudara, yang kita harus perhatikan. Nah, rupanya saya belajar akhirnya, karena Yesus itu mendirikan gereja, makanya proses menjadikan kita ini penjala ini sebetulnya adalah membuat hidup kita jadi jala. Dengan kata lain sebenarnya, kalau kita ingin melihat tuaian yang besar terjadi dalam setiap gereja lokal, antar gereja lokal, Allah yang harus diizinkan bekerja menciptakan jaring dan jala untuk jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Nah, ini yang tidak banyak disadari oleh orang. Dalam hal inilah sebenarnya ada harga yang harus dibayar. Ketika proses Tuhan itu mending kita, membuat jala ini, itu ada harga yang mesti dibayar. Kegerakan rohani terjadi begitu jala ini jadi, dan dia mulai ditebarkan, dan dia mulai ambil ikan sebanyak-banyaknya. Dan saya percaya bahwa ini yang sedang Tuhan kerjakan pada akhir zaman ini. Saudara sekalian, apa yang perlu kita ketahui sebenarnya dari semua yang Tuhan mau buat ini? Ingat, ada proses pembuatan, dan disinilah sebenarnya ada bagian di mana kita mesti bayar akan harganya. Karena dia berkata, aku akan buat kamu, aku akan jadikan kamu. Di sini kata menjadikan artinya akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Perubahan bentuk, perubahan sikap, perubahan cara kerja, perubahan cara berpikir, perubahan gaya hidup, perubahan segala macam. Akan terjadi perubahan karena proses menjadikan itu sebetulnya mengubah bentuk yang ada. Dan Tuhan berkata, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Nah, apa yang perlu kita ketahui sebenarnya dalam hal urusan ini? Saya mau sampaikan 4 hal yang penting. Tapi sebelum itu saya mau katakan begini, saudara. Pada akhir zaman ini semua orang tahu dan semua orang bicara tentang generasi Yosua, the Joshua generation, generasinya Yosua. Apa itu generasi Yosua sebenarnya? Ada banyak deskripsinya, tapi saya punya perenungan pribadi begini, saudara ya. Ketika zaman saya bertobat, Tuhan tumbuhkan ada begitu banyak hamba Tuhan yang muncul pada saat yang bersamaan. Dan orang-orang ini sebenarnya menjadi suatu kelompok public speaker yang berbicara dengan begitu kuat di tengah-tengah jemaat orang banyak. Tapi saya perhatikan setelah level atau angkatan di mana saya itu di dalamnya, di bawah saya tidak menjumpai akan orang-orang dengan ciri yang sama. Saya nggak tahu Anda perhatikan atau tidak, tapi itu faktanya. Zaman di mana Tuhan bawa saya masuk sebetulnya adalah zaman di mana presenter di mana-mana, kebaktian-kebaktian besar dibuat di mana-mana, dan kami ini jadi public speaker.
full gospel sedang hebat-hebatnya, presenter luar biasa di mana-mana, menjamur persekutuan, dan kami ini jadi public speaker. Tapi kemudian ada zaman baru, di mana orang-orang ini semuanya boleh dikatakan bergereja semuanya. Tapi kemudian setelah itu, sekian tahun setelah itu, sampai dengan hari ini, tidak muncul suatu tipe orang yang sama yang menjadi public speaker seperti yang dulu kami alami. Nah, saya mulai bertanya, ada apa ini? Saya yakin bukan karena kualitas berbeda, tapi karena angin perubahan itu sedang terjadi. Dan ini yang sebetulnya saya tangkap, generasi Yosua ini yang dimunculkan. Nah, apa perbedaannya antara generasi Yosua dengan sebelumnya? Generasi Musa atau Musa itu ministrinya adalah one man show. Satu orang dominan, hanya satu, dan dia segala-galanya. Laut Merah dibelah, tidak usah rundingan saudara, tidak usah kerjasama, dia acungkan tongkatnya, laut dibelah. Itu Musa. Tapi Yosua untuk membelah sungai, Musa belah laut, cukup tongkatnya satu, dikedangkan dan laut dibelah. Yosua belah sungai, mana lebih besar saudara? Laut. Satu orang, dia buka. Tapi untuk membelah sungai Yordan, sungai loh, Yosua boleh acung-acungkan pedangnya saudara, sampai patah dia pukul-pukulkan di Yordan, gak akan terbelah. Tapi kenyataannya siapa yang membuat sungai Yordan itu terbelah? Memang Tuhan. Tapi lewat siapa? Kaki para imam. Anda harus tahu bedanya. Apa bedanya Musa dengan Yosua? Bedanya adalah orang ini, dia bisa kerja sendirian. Pada waktu kita masuk ke generasi ini, sudah tidak bisa lagi. Karena imam itu yang harus angkut tabutnya, dan itu minimal 4 orang diangkat bersama-sama. Waktu kaki para imam dicelupkan masuk di tepian sungai Yordan, sungai itu terbelah. Bukan karena pedangnya Yosua saudara, tapi oleh karena kaki para imam. Dengan demikian sebetulnya movement yang baru ini, yang terakhir ini, tidak akan hanya melibatkan 1-2 orang, tapi sebenarnya kegerakan dari seluruh anak Tuhan serentak imamat rajani harus bergerak bersama-sama. Nah, itu yang saya tangkap waktu kita buat ministry di desa terakhir ini. Siapa yang sangka orang-orang yang kita tidak pernah duga akan menyampaikan firman. Ada bapak namanya Pak siapa tuh? Lupalah kita. Orangnya sudah tua saudara. Waduh, dia mengucapkan terima kasih banyak dengan apa yang kita lakukan. Dan saya kebaktian 2 kali pagi sore dia datang terus. Itu indikasi bahwa teman-teman yang di tempat dia memberkati dia. Betul gak saudara? Kalau mereka itu menjemukan dia, dia akan datang. Tapi dia mengucapkan terima kasih. Nah, banyak yang lain lagi, saya nggak sebut nama satu persatu, tapi saya berkata fantastis sekali. Jadi akhirnya apa? Bukan tergantung 1 orang datang di Gunung Kidul dan di Sumowono membuat KKR besar-besaran, tapi orang-orang banyak yang kita berkata tidak pernah khotbah, tidak pernah kita dengar khotbahnya, menyampaikan firman, dan mereka diberkati. Ada jemaat kita yang telepon kami dan dia berkata begini, tolong kalau bisa teman-teman yang suka sering ke misi-misi itu disuruh khotbahlah hari Minggu. Kami pengen dengar khotbahnya seperti apa. Ini good sign saudara. Mungkin sudah bosan juga dengar saya khotbah terus saudara ya. Mereka mau orang lain, bagus. Coba lihat ini yang terjadi. Sekarang coba Anda perhatikanlah movement untuk anak-anak yang Anda alami sekian bulan terakhir. Lihat akan kegerakan yang di antara orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang kumuh. Saya dengar di Poncol Sari sudah 13 orang yang persekutuan rutin tiap Senin. Dari hasil makan malam itu 13 orang. Dan itu indikasinya bisa seluruh daerah itu datang ke Tuhan saudara. Siapa yang kerja sebetulnya? Para imam, imamat yang rajani ini yang bergerak bersama-sama. Petelan misalnya,
Pak Marso menyampaikan firman di tengah hujan gerimis. Ya, saya terbatas. Jadi report yang saya terima tadi pagi dan penilaian Tuhan itu membuat saya bahagia sekali. Dan tahukah Anda, ini yang membuat saya senang dengan MK. Sejak MK ada, hampir tidak ada orang konseling dengan saya. Oh, puji Tuhan, saudara. Itu pekerjaan yang paling berat buat saya, konseling. Tapi bukan senang karena tidak ada orang repoti. Tapi itu indikasi jelas bahwa ada banyak orang punya kemampuan, punya potensi untuk bergerak dengan urapan Tuhan di atasnya. Jadi mari kita lihat akan suatu generasi baru, di mana tidak ada satu orang di atas yang dominan mengatur semuanya lagi. Dan kembalikan kami ini, orang-orang yang dalam 5 jawatan, dikembalikan pada posisi semula. Apa itu? Memperlengkapi orang kudus, kata Paulus. Jadi bagian saya memperlengkapi saudara. Ingat Konghi berkata, domba melahirkan domba. Bukan gembala melahirkan domba. Nggak mungkin saudara. Ngerti? Jadi kalau kita berkata mari bawa jiwa, domba mesti melahirkan domba. Proses reproduksinya ada pada saudara. Jadi sekarang kita lihat keseluruhan ini, saya berkata wow, ini sesuatu yang luar biasa. Mesbah keluarga harus jadi sesuatu yang paling dominan di tengah-tengah kita. Karena inilah yang sebenarnya Allah sedang bawa kita. Amen saudara. Gereja kita ini sedang transisi ke arah gereja sel. Saya mengaku itu. Entah sampai kapan. Sudah 3 tahun belum berhasil. Saya berkata saya mau ikuti aja timingnya Tuhan. Tentu dengan modifikasi sana sini. Tapi saya berkata lihatlah. Ternyata kalian begitu diberi kesempatan. Ternyata itu urapannya sudah mirip Benny Hinn ternyata saudara. Mirip. Saya bersyukur dengan itu semua. Dr. Lydia melayani akan seorang ibu yang sudah sekian lama pendarahan. Urapan Tuhan bekerja, ibu itu diberi vitamin, pendarahannya berhenti saudara. Tentu jangan dilaporkan kepada atasannya di Depkes karena itu akan jadi masalah ya. Di buku tidak ada pendarahan kasih vitamin berhenti. Tapi saya berkata kita kombinasi dong saudara. Keterbatasan obat yang ada dengan urapan itu luar biasa. Itu contoh lah. Saya tahu ada banyak yang lain lagi. Dan Anda dikenal sebagai orang-orang nekat dan berani di Gunung Kidul minimal saya tahu. Beberapa orang shock melihat orang-orang nekat dan orang-orang hebat akhir zaman selalu bertanya apakah sudah lahir baru dan penuh Roh Kudus dan udah urapa syakarapa sudah gitu atau belum. Dan saya berkata bagus. Siapa yang bisa buat semua itu? Jangan bergantung pada satu orang lagi. Amen saudara. Ini yang harus dipenuhi networkingnya. Nah dengan konsep ini saya mau berkata cintailah mesbah keluarga saudara. Dan saya yakin ini waktunya. Istri saya pegang mesbah keluarga di Manyaran dengan beberapa teman membantu. Saya dengar hari Selasa lalu sudah 38 orang di sana. Dan sekarang mereka minta, ayo buat gereja di sini. Dan saya yakin itu mungkin akan jadi kenyataan, saudara. Ya, karena terlalu jauh mereka di sana. Jauh. Kita punya gereja, saya yakin dalam waktu singkat kalau nembus angka 100 gampang sekali. Karena banyak orang Kristen di sana tidak ke gereja. Hidupnya kacau balau. Ngeri kalau Anda lihat akan hidupnya yang ada. Jadi cintailah mesbah keluarga yang ada Anda punya. Kalau belum punya, Tuhan tidak menjadikan kita tukang pancing, saudara. Tapi jala. Anda harus terkait satu dengan yang lain. Dan kalau ini jalan luar biasa. Dan jala ini tidak boleh ada titik lemah. Semua harus saling berkait, saling kuat. Dengan demikian kita akan mendapatkan jiwa tanpa ikannya tercecer. Dan ini yang saya lihat sedang terjadi.
Mesbah keluarga yang serius dengan apa yang Tuhan percayakan, hari-hari ini panen luar biasa. Yang saya perhatikan di Manyaran misalnya, beberapa waktu pertama kali dibuat, setahun pertama lah menurut saya, berat sekali. Paling orang 9. Tapi kemudian kita melihat akan ada titik breakthrough-nya. Dan waktu itu diperangi, saudara. Orang berdatangan sendiri. Setiap minggu dalam sebulan terakhir ini, setiap ada altar call, selalu ada dari mereka yang memberikan diri datang kepada Yesus. Ada satu yang bahkan sebelum minggu kebaktian, hari Sabtunya masih pakai kerudung. Dan hari ini dia percaya kepada Tuhan. Dan seisi rumah tangganya datang kepada Tuhan. Saya lihat itu luar biasa. Kita sedang berdoa, kalau boleh, di Manyaran, di Greenwood, ada satu gereja yang kita bisa bangun lagi. Tidak perlu sebesar inilah, kalau perlu buat kebaktian 5 kali, tapi bisa nampung 350-400 orang sudah oke itu tempat itu. Dan saya lihat itu daerah-daerah itu banyak sekali orang-orang yang hidupnya kacau, hancur, saudara. Gereja gak ada yang survive di sana, berat semua keadaannya, berat. Kita memang bukan mau ngambil jemaat orang lain, saudara. Tapi peperangan rohnya ngeri sekali. Kalau Tuhan bisa beri kita kepercayaan buat terobosan besar, banyak orang murtad akan kembali dan jiwa-jiwa akan diberikan kepada kita untuk kemuliaan Dia. Tapi siapa yang bisa buat ini? Jangan mengandalkan satu orang. Tugas saya, bagian dari 5 jawatan, saya berikan kelengkapan buat saudara. Tapi lihat ini zamannya, generasi Yosua dimunculkan. Saya melihat akan semua itu dengan jelas di mata rohani saya. Sekali lagi saya berkata, cintailah mesbah keluargamu, saudara. Kalau perlu Anda buat stiker, katakan, I love my MK. Amen, saudaraku. Cintai itu MK, saudara. Ini luar biasa. Anda kan mau tinggal dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Coba lihat. Di setiap daerah itu mesti ada titik tembusnya. Untuk daerah ini Tuhan apa? Cari dia. Lihat titik tembusnya. Ketemu sekali pentolannya, saudara. Kepuk, habis, jebol, saudara. Pasti itu. Dan ini sudah desakan, buat gereja di sini. Saya yakin bisa. Kalau MK ini sembayang minta dengan Tuhan. Tanah masih luas di Greenwood. Saya yakin bisa, saudara. Amen, saudara. Bisa. Buat gereja di situ. Kalau Anda mau angkut dengan mobil, berapa mobil kalau bisa? 38 orang, berapa mobil? 3 mobil, mungkin 4 mobil, tambah terus. Susah. Satu di situ, waduh, saya yakin luar biasa. Nah, ini bagian yang kita harus mengerti. Ingat dia berkata, I will make you. Aku akan jadikan kamu. Jadi apa? Penjala. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Ini yang Tuhan mau. Nah, tetapi di dalam hal networking ini, jaringan ini, saudara, apa yang perlu kita perhatikan? Saya mau sampaikan 4 hal. Karena ini harus merupakan sikap kita. Dan ini harus merupakan sikap yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Ada sikap-sikap yang harus Anda dan saya perhatikan kalau saudara mau kerja seperti yang Tuhan inginkan. Oke. Sikap yang pertama, saudara harus bisa membedakan antara melayani dan perhatikan, cari posisi. Saya ini punya pergumulan, saudara. Setelah sekian lama terlibat dalam pelayanan, kalau saudara itu sampai pada level tertentu, saudara itu bingung sebetulnya. Aku ini melayani atau dilayani sebetulnya. Loh, ini saya ngomong jujur apa adanya. Saya keluar kota misalnya. Saya pikir saya ini lebih banyak dilayani daripada ngelayani kok. Betul gak? Loh, saya ngomong apa adanya. Coba kalau saya datang ke Jakarta misalnya, diundang khotbah 2 hari. Oke. 2 hari itu kalau khotbah cuma malam. Saya khotbah berapa lama coba? Sejam katakanlah. Sambil doa-doakan orang. Ya, 1,5 jam,
2 jam lah maksimal. 2 jam itu saya melayani. Begitu turun, diladeni saya, saudara. Kasih minum, diajak makan, kasih tempat tidur yang baik. Mau kemana Pak? Diantar-antar no. Tukok-tukok ke macem-macem. Terakhir sampai di airport, diganti uang tiketnya. Itu saya ngelayani atau dilayani, saudara? Dilayani. Jadi saya ini melayani atau dilayani? Saya sampai gini kok. Aku mau pergi untuk dilayani atau melayani, saya nggak tahu, saudara. Yang mana sebetulnya? Sih, begitu gampang. Kalau Anda pada satu level tertentu saja sudah bingung. Akhirnya kenyataannya kita ini lebih banyak dilayani daripada melayani. Jadi makanya ke Gunung Kidul itu baik buat saya mau sekali. Harusnya sekali kebaktian saya minta dengan Pak Yos, kenapa nggak pagi sore? Pagi sore ya. Saya tahu di sana mereka nggak bisa berbuat banyak untuk saya. Pak Yos carikan tempat yang paling baik untuk saya tidur. Itu pun dengan susah payah sebetulnya. Saya masuk kamar mandinya, itu di toilet di binatang banyak sekali hitam-hitam, saudara. Saya masuk, kayak nyamuk terbang semua. Saya bilang, aduh luar biasa ini. Tapi itu baik buat saya, saudara. Saya masuk, kayak nyamuk terbang semua. Saya bilang, aduh luar biasa ini. Tapi itu baik buat saya, saudara. Nah coba, karena begini, saudara. Sebetulnya ini yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kalau kita mau bergerak buat Tuhan, kita dipanggil untuk melayani. Tapi saya renungkan, kadang-kadang saya merasa bahwa saya terlalu banyak dilayani dan hanya sesekali saya melayani. Nah itu dirubah, Pak. Ya jangan juga lah, saudara. Yang mereka lakukan itu untuk membantu saya bisa melayani dengan lebih baik, saudara. Itu pembenarannya seperti itu. Minum dulu. Sekarang mari kita lihat Matius 20. Matius pasal 20, perhatikan pada ayat yang ke-20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kenapa marah? Karena mereka juga pengen sebetulnya posisi seperti 2 orang itu. Yang 2 orang lebih terang-terangan lewat maminya ngomongin ke Yesus, yang 10 dipendam diam-diam dalam hati. Tapi salah satu pertengkaran yang selalu terjadi di antara 12 murid ini adalah siapa terbesar di antara mereka. Dan itu memang dosa keturunan para murid dari dulu. Sampai sekarang pun di mana-mana orang berjuang untuk itu. Dan kita sebagai hamba Tuhan mesti hati-hati, saudara. Oke? Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Contohnya Trisakti, Semanggi, ya itu saudara ya. Contohnya itu. Mau ditiru? Ya jangan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu. Jadi kalau Anda ingin jadi besar, boleh. Barang siapa ingin jadi besar, oh boleh. Setiap perkara kecil ingini perkara besar. Jadi boleh, sah saudara. Menurut undang-undang kerajaan surga, sah sebetulnya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu atau budakmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang kita mesti perhatikan, kita dipanggil untuk melayani. Tapi di dalam pelayanan pun ada bahaya. Bahaya mencari posisi, bahaya kesombongan, bahaya tinggi hati. Ingat saudara sekalian, pelayanan itu bukan di kursi mana kita duduk, tapi sebetulnya yang harus Anda perhatikan, di setiap kursi itu ada cawan yang harus Anda minum. Saya boleh menganjurkan, jangan cari posisi. Sebab itu ada cawan yang engkau harus minum. Paketnya satu, saudara. Paket hemat kerajaan sorga, duduk di kursi itu cawannya harus diminum. Dan kalau Anda pilih sendiri, belum tentu sanggup, saudara. Sebab kalau Anda berjuang untuk sesuatu yang dari daging perjuangannya, lalu Anda tidak sadar engkau minum cawan itu, nanti Anda duduk kolaps, saudara. Sebab masing-masing kita, Tuhan beri takaran kesanggupan minum cawannya seberapa. Jadi sikap hati ini harus ada. Anda kerjasama dengan banyak orang dalam mesbah keluarga, jangan ingin jadi yang terkemuka di antara mereka. Ingin jadi hamba dan ingin jadi pelayan. Aman, saudara. Amin. Aman. Saya ini terus terang saya ngomong pada saudara. Hati saya ini sebetulnya miris. Tahu miris, saudara? Kiris, miris ya. Melihat akan tahun depan. Pak Yusak sudah berkali-kali memberikan warning juga. Dan saya tahu itu dari Tuhan. Teman-teman yang di Jakarta, mereka berkata, wah ini enak sekali nih, sudah dalam keadaan enak. Kalau lihat kita ini, mereka iri sebetulnya ya. Dan tahun depan kita akan banyak tamu akan datang. Kalau tidak ada perubahan, Marlin Hiki akan khotbah di gereja kita tanggal 7, 8, 9 Januari. Tahu Marlin Hiki ya? Bukunya Anda bisa jumpai banyak sekali. Dan ini seorang pengajar yang terkenal sekali. Tapi tahukah Anda bahayanya? Ketika saudara kumpul dengan orang-orang yang dulu Anda hanya bisa lihat gambarnya lewat buku-bukunya, di majalah Karisma, ya. Kalau Anda ke Amerika sempat nonton TV program mereka, orang yang dulu Anda pandangi dari jauh, tiba-tiba satu hari mereka begitu dekat dengan kita, mereka ngobrol dengan kita, mereka makan semeja dengan kita, dan bukan satu tapi dalam jumlah yang banyak. Apa yang terjadi, saudara? Yang paling berbahaya adalah hal itu bisa mengubah hati seseorang. Dengan gampang kita meremehkan orang lain, oleh karena kita merasa kita punya lingkungan pergaulan tertentu yang sebetulnya di depan Tuhan sama-sama jongose sebetulnya, saudara. Iya toh? Cuma seragamnya berbeda. Ini bagian dapur, ini bagian WC, ini bagian apa gitu kan? Tapi karena manusia itu menciptakan lingkungan seperti itu, ini berbahaya sekali. Dan itu yang membuat hati saya miris sekali sebetulnya. Karena itu tidak gampang, saudara. Kalau Anda biasa kumpul dengan orang-orang begitu, lalu datanglah seorang hamba Tuhan dari desa, ingin bertemu dengan saudara. Apakah kita masih punya keramahan yang sama menyambut mereka? Masihkah kita sediakan waktu untuk duduk bicara dengan mereka, bicara tentang jemaat mereka yang mungkin jumlahnya hanya 25-30 orang, mendengarkan keluhan mereka yang berkata bahwa kolektor setiap bulan hanya 10.000 rupiah, ya, ada yang begitu di desa yang kita kunjungi. Masihkah kita punya waktu untuk mau mendengar dengan tulus apa yang ada pada mereka? Sampai bolak-balik saya berdoa, saya berkata, Tuhan, aku minta jaminan dari Tuhan. Saya ngomong dengan beberapa teman, saya ingin sebetulnya kalau bisa mundur saja daripada jalur seperti ini, karena sangat-sangat tidak nyaman. Tapi teman-teman berkata, apa mungkin Pak mundur? Saya bilang gak mungkin. Aku terlanjur di tengah, tidak bisa mundur lagi. Tapi
Tapi bagaimana bisa terus maju dan berhasil? Itu hal yang tidak gampang. Ada orang yang begitu bangga dengan pelayanannya. Dan dia selalu berkata, saya berhasil merintis pekerjaan Tuhan. Ada 12 orang yang saya bina. Kemana malah dia pergi, dia cerita dengan bangga. Ini loh hasil pelayananku. Aku orang berhasil. Saya sedih mendengar itu. Bagaimana kalau 120? Dengan 12 ya bisa begitu besar kepala. Bagaimana dengan 120? Mungkin dia bilang, Yesus pun kalah sama aku. Mungkin, saudara. Tapi ini yang telah selalu terjadi. Jadi saya mau dorong saudara untuk maju. Saya ingin Anda semua maju. Tapi dengan catatan, ingat kita dipanggil jadi hamba, jadi budak. Jangan ingin cari posisi, saudara. Karena Anda menempatkan dirimu pada bahaya besar. Cawannya itu loh. Apakah sanggup engkau minum? Anda tahu Yesus di Getsemani dia berkata, kalau boleh kiranya cawan ini lalu daripadaku. Itu Yesus loh, saudara. Ingin nih aja dari seorang hamba yang setia dan melakukan apa yang tuannya inginkan. Jangan ditambah dengan keinginan untuk Anda punya kemuliaan tertentu. Saudara sedang bunuh diri pelan-pelan dalam rohmu sebetulnya. Dan saya berdoa kalau ambisi itu tidak bisa hilang. Saya berdoa biar Tuhan tidak berikan hal itu kepada saudara sampai kapanpun. Daripada melihat hidup kita hancur sebelum kita selesai tugas kita. Ini yang pertama. Tadi pagi kita sudah bicara dengan Pak Yos, dengan Pak Bambang, dengan Saudara Hengki. Saya akan minta di frekuensinya ditambahi untuk ke desa, melayani akan teman-teman yang lain. Karena report yang diterima bagus. Dan gereja kita keluarkan dana cukup besar. Setiap hamba Tuhan itu kita beri buku, beri kaset, dan kita beri persembahan berupa uang. Yang secara materi itu mungkin besar sekali buat mereka. Tapi kita ingin berkati mereka dengan itu dan sudah kita lakukan. Saya ingin ini frekuensinya ditambah karena kita tahu itu menyehatkan, memberkati banyak orang. Sekaligus memberikan pelatihan buat orang-orang kita sendiri. Tapi saya mau katakan ketika kelak Tuhan pakai saudara, sehebat apapun, ingat, jangan cari posisi dengan urapan yang dia beri. Jangan pernah manfaatkan Tuhan dengan apapun yang dia beri untuk kepentingan pribadi kita. Sebab Anda harus tanggung minum cawannya. Biar kita ada pada tempat yang Tuhan tetapkan buat kita tanpa kita mencoba untuk mengambilnya. Sebab dengan itu engkau akan tetap sanggup minum cawan yang harus engkau minum. Amin, saudaraku. Ini prinsip pertama. Yang kedua, jangan perhatikan soal membandingkan diri dengan orang lain. Saya rasa tahta pengadilan Tuhan belum dibuka dengan resmi. Biar tidak ada palu penghakiman diketok oleh siapapun. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Perhatikan pada ayat yang ke-12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum makin bertambah
Kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan, saudara. Jadi jangan ingin cari pujian orang, dan jangan bandingkan diri kita dengan siapapun. Gereja lokal kita tidak boleh kita banding-bandingkan dengan gereja lokal manapun. Semua bergerak saling melengkapi. Kalau hanya kita yang benar, yang lain pasti ditutup Tuhan, saudara. Nyatanya tidak. Jadi saya mau katakan demi kasih Tuhan, ini yang penting buat kita. Dan dia berkata begini, banyak hambaku tidak rela melihat tanda petik jemaatnya pindah ke gereja lain. Dan mereka musuhi mereka. Tuhan berkata, apakah mereka lebih senang melihat si X itu nyuntik heroin, atau pindah gereja lain dan tetap nyembah Yesus? Dia berkata kepada saya, dia bilang, jangan lihat dengan mata sempit, lihat seperti aku lihat. Kamu akan tahu hikmatku itu luar biasa. Aku buat orang sulit tinggalkan kasih karunia. Saya mau ngomong terang-terangan. Sebagian dari saudara dulu kan di gereja lain. Sebagian. Mungkin ada sesuatu. Bagus gak Tuhan hari ini bentuk hidup saudara? Sebagian saya lihat tumbuh sekali. Apa itu perlu disesali? Saya rasa tidak. Dari pihak mana kita menyesali? Dari pihak ego kita. Hal yang sama mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Jaring kita mungkin kurang begitu bagus. Beberapa titik mungkin kendor ya Victor ya. Berobos ikannya. Tentu kita menyesal. Tapi ketika mereka kesangkut di jaring lain, jangan berkata, itu gereja tidak bermutu. Penghakiman Tuhan belum dimulai sidangnya, saudara. Jangan pernah ketok palu untuk menghakimi orang lain. Dan itu bukan bagian kita. Kadang saya kalau bicara begini, saya pikir aku ini pendeta JKI atau bukan. Saya bingung, saudara. Tapi saya sadar saya di atas semuanya, saya ini hambanya Tuhan. Amen, saudara. Kalau kita bisa ngerti begitu, memang tidak boleh excuse. Ya sudah, tidak apa-apa, bobo semua lah. Itu kalau berbondong-bondong kabur, ya orang genah itu sudah mawut jalannya. Iya kan? Kalau 1-2 dalam hal begitu, kita masih bisa lihat tipikal orang toh berbeda. Anda toh tidak pernah bisa memuaskan semua orang, yakin saya. Mau sampai jebol kayak apa nggak bakal bisa memuaskan. Oke? Tapi lihat dalam kerangka seluruh yang Tuhan buat. Nah, hal yang sama dengan pribadimu. Jangan bilang, lebih hebat aku rohaniku. Walah kok gagah-gagahan begitu. Jangan ngomong sinten mas. Ya aku dewe. Nah, itu Paulus ngomong itu. Mengukur dengan dirinya sendiri, saudara. Alangkah bodohnya mereka. Karena kita berkata, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bu, Anda tuh cari pujian Tuhan. Dan Tuhan jarang-jarang tuh. Susah sekali Tuhan berkata, mantap yang ini. Wah, itu susah sekali itu dapat begitu. Kalau itu Tuhan berikan buat kita, memang kita teruji, saudara. Amen. Coba perhatikan 2 faktor ini. Yang pertama, ingat kita melayani, bukan cari posisi. Yang kedua, jangan bandingkan dengan orang lain. Nanti Anda bisa kerja sama baik dengan orang lain.
Karena engkau tidak merasa superior lebih daripada yang lain kok. Ya kan? Nah ini yang Anda harus perhatikan. Oh kita harus, kalau ini jalan koyak di beberapa bagian, kita mesti betulkan dengan baik. Tapi tidak berarti kita nyalakan jalan lain dong. Ustaz kalau gitu buang aja, serahkan kepada iblis. Diterima pasti dengan iblis, saudara, wong dia butuh kok. Diterima. Pokok itu finalnya begitu. Tapi lihat anugerah Tuhan. Nah ini bagus. Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, sebelum itu coba kita buka dulu 1 Korintus pasal yang keempat sebelum kita sampai ke yang ketiga. Ada satu bagian yang tadi saya lupa bacakan buat saudara. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dari 1 Korintus pasal yang keempat. Alkitab berkata begini, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami boleh belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap kamu begitu penting? Siapa saudara? Ya diri kita sendiri. Ya toh? Inilah VIP, very important person. Kurang mantap, VVIP, very very important person. Ada kan gitu ya, kelas VIP kurang VVIP sekarang. Very very gitu. Di barat itu Pak Ben tanya, Pak, kok banyak orang dikasih singkatan REV itu apa? Reverend itu yang dihormati. Ya. Jadi kalau ada orang pendeta sudah agak senior, orang bukan panggil dia pastor tapi reverend. Nanti kalau sudah itu the most reverend, medeni wong saudara. Ada itu istilah-istilah begitu ya, yang tidak usah dipakai di sini saudara. Itu tidak sejalan dengan jiwa reformasi. Oke, teruskan lagi. Nah, kita berkata, saya mana? 7 ya. Sebab siapakah yang menganggap kamu begitu penting? Menganggap ya dirinya sendiri, Tuhan tidak, saudara. Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika memang engkau menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Semua yang kita berikan itu kita terima kok saudara. Itu karena Allah yang memberikan kepada kita, bukan produksi kita sendiri. Jadi gak ada orang penting sebetulnya. Yang penting cuma satu, Tuhan kita. Jadi jangan kita bandingkan dengan kelompok lain. Jangan. Menurut saya itu menyakitkan hati Tuhan sebetulnya. Dan saya berharap kita belajar akan prinsip ini. Yang ketiga, nah ini Anda perhatikan. Anda harus perhatikan tentang cara berkomunikasi istilahnya. Ini memang muncul dari sikap hati memang, tapi cara berkomunikasi itu penting. Oke, sekarang coba buka 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Ini ada contoh yang bagus sekali. Pasal 12. 1 Raja-Raja pasal 12. Saya baca mulai ayat pertama lah saudara. Ini panjang sekali, tapi saya minta Anda perhatikan karena dulu yang tidak sekolah minggu ini biasanya nggak baca perjanjian lama saudara. Jadi cerita-cerita gini nggak ngerti, jadi saya bacakan supaya untuk kepentingan Anda lah gitu ya. Baca Alkitab urut males, dilompat-lompat, nggak ngerti apa-apa ceritanya. Nah sekarang kita baca mulai ayat yang pertama, Anda perhatikan pada Alkitab saudara. Dan ini penting, ini kisah bagus sekali. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir.
Orang menyuruh memanggil dia, lalu mendatanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam. Nah, kalau Anda baca akan judulnya yaitu pecahnya kerajaan itu. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu tentang untuk menjawab rakyat itu? Nah, Anda perhatikan ini bijaksana sekali. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Saya ulang lagi, para pemimpin dengar baik-baik. Mereka berkata ayat 7, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka, dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ngeri saudara ya, kelingking lebih gede dari pinggang. Dia berkata, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Hebat. Orang muda mesti begini jawabannya. Makanya kita perlu orang yang dituakan, yang berhikmat rohnya, saudara ya. Nek tua tapi kurang hikmat rohnya, ya kurang bagus juga, saudara ya. Ayat 12, pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka, menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini dan seterusnya. Dari mana, saudara?
dari kecongkaan. Tapi itu harus sikap hati keluar, bahwa kita ini hamba. Tapi kata-kata yang keluar pun Anda mesti perhatikan. Nah, saya mau sampaikan begini ya, kita tinggal di Pulau Jawa. Kita tinggal dalam kultur Jawa Tengah. Ini lebih-lebih lagi, saudara. Tinggal di barat pun Anda harus perhatikan cara Anda bicara. Tinggal di daerah dengan kultur Jawa, itu harus Anda perhatikan. Kalau ngomong sama orang tua Anda, mudah saya metengkreng begini. Pak, jangan begitulah, saudara. Ya, kalau caramu bicara mengkomunikasikan itu baik, akan baik semuanya. Sekali lagi, cintailah mesbah keluarga, saudara, karena ini yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amen, saudara.